Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini dalam acara Renungan Harian. Dan saudara, kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau akan menuntun, memimpin setiap langkah kami. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur hari ini atas kasih setia Tuhan yang berkat-Nya selalu baru dalam kehidupan kami. Dan waktu yang terindah saat ini Tuhan, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perjalanan kehidupan manusia tidak lepas dari satu masalah. Tidak lepas dari satu persoalan. Bahkan satu belum beres, sudah ada satu lagi yang muncul. Terus seakan-akan tidak akan pernah berhenti. Mungkin hari ini kau sedang divonis oleh dokter tidak ada obatnya. Karena ada kanker darah atau leukemia. Mungkin umur kita hanya tinggal sesaat.
Atau kita lihat anak-anak kita membutuhkan biaya untuk jenjang perguruan tinggi, sementara suami baru saja di PHK. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, saudara. Khususnya hari-hari ini, bahwa peristiwa corona itu melanda seluruh dunia. Seluruh dunia, saudara. Bahkan dari dampak dari corona ini bukan kalangan bawah saja, tapi kalangan atas. Bukan hanya karyawan-karyawati yang kena dampaknya, tapi bos-bos besar pun kena dampaknya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, peristiwa demi peristiwa yang terjadi saat ini, saya berharap jangan sampai kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita membaca dalam Titus pasal pertama ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Saudara yang kasih Tuhan, menghadapi kehidupan yang baru saja saya jabarkan dalam awal pembukaan khotbah saya, dalam keadaan seperti ini seringkali membuat iman seseorang itu menjadi goyah. Perasaan takut melanda kehidupan seseorang ketika baru saja dikatakan positif kena virus corona. Orang itu menjadi takut dan akan mempengaruhi imun dalam tubuh manusia. Atau kita mulai bimbang. Dan ini yang menghantui kehidupan banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah kita seperti bangsa Israel di saat mereka di padang gurun? Tak kala makanan tidak ada, mereka mulai bersungut-sungut kepada Allah dan tidak mempercayai bahwa Allah selalu menyertai mereka. Ketika mereka kelaparan, Allah memberikan mereka makanan dengan manna dari surga setiap saat. Bahkan Tuhan memerintahkan burung puyuh untuk menghampiri mereka sehingga mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka makan sampai kenyang dan itu berlimpah. Tetapi saudara, di saat kelaparan itu melanda mereka, mereka tidak memiliki pengharapan lagi kepada Tuhan. Karena mereka telah mempercayai anak lembu emas buatan mereka untuk disembah dan memberikan korban bagi lembu emas itu. Nah, ini kenyataan yang ada, saudara yang kasih Tuhan. Adakah kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Di tengah-tengah tantangan yang hebat luar biasa, masihkah kita ingat kebaikan Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan? Atau kita mengandalkan kekuatan kita dan tidak mempercayai kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan apa yang akan kita pakai.
Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Mereka tidak menabur dan menuai, tapi Tuhan kasih mereka makanan yang cukup. Kita jauh dari bunga dan burung itu. Oleh karena itu Alkitab berkata dengan jelas dalam Yeremia 17 ayat 13. Ia pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. Saudara, firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita bahwa pengharapan ada satu, yaitu di dalam Tuhan. Pengharapan itu adalah semangat dan kekuatan kita untuk kita terus berjalan hingga pada akhir pertandingan selesai. Ketika kita tak bersemangat lagi, pengharapan akan menjadi satu pertumbuhan energi bagi kehidupan kita. Dan pengharapan itu membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh mengingatkan kepada kita. Ada satu pengharapan, yaitu di dalam Tuhan, yang menjadikan saudara dimampukan Tuhan untuk kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya tangan Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. God bless you. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pada hari ini. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah sumber pengharapan bagi kami. Kami menyadari segala-galanya kami sangat terbatas Tuhan. Baik kemampuan kami, kesehatan kami, semuanya sangat terbatas. Kami butuh kekuatan dari Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Di tengah-tengah kehidupan yang kami hadapi hari ini memang tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang mampu memberikan kekuatan bagi kami supaya kami tetap berjalan di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan, bahkan yang tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Kami bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Tetap bersemangat, optimis, jaga kesehatan. Tuhan memberkati, arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
dosa